Karena kan tadi Matilda memang ada sisinya. Betul. Kompleks banget juga dia bisa nyelamatin. Memanfaatkan detik-detik terakhir untuk dipikirkan secara matang-matang dan Chow. Jadi memang pilihan terbatas lah tadi untuk tim Liquid. Dan Chow-nya di sini akan bisa meng-cancel, at least bisa buka rumput, bisa meng-cancel Joy juga. Ada single target pick off yang bisa dikombinasikan bersama dengan Parsha nanti. Alright. Tapi ya, partai hidup dan mati bagi Navi. Mampukah mereka memperpanjang nafasnya untuk di regular season ini? Ataukah kesempatan akan semakin tertutup? Ada di tangan dari tim Liquid ID pula. Wah, kalau bicara soal kesempatan pasti masih ada untuk Navi dan juga untuk tim Liquid. Sama-sama punya chance, tinggal bagaimana translate into the game. Oke, kalau gitu, one last chance Navi. Mereka harus bangkit atau mereka dimakan oleh tim Liquid. So, Empel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane after. Moment of truth yang akan kita lihat. Mungkin ini bakal menjadi satu game yang cukup berat untuk Navi ya. Pressure untuk membuka kesempatannya lagi juga. Bertahan dan membuka kesempatan menuju ke babak playoff. Tapi masalahnya yang mereka hadapi juga adalah tim yang benar-benar lagi bangkit dan merangkak naik Om. Ya, lagi butuh poin ya. Sangat Butuh juga agar tidak terhambat di posisi yang ke-7 nantinya. Dan kita akhirnya melihat juga ada Sakura tadi. Di line up down. Sakura ya. Nah ini dengan tipikal ini adalah salah satu hero nyamannya juga untuk GSKL ya. Dengan Parsa, dia bisa rotasi dengan Wings by Wings-nya dan bahkan ngasih poke damage membuat dari Shive agak sedikit harus mundur. Dan Worshipball masih cukup nyaman ya ternyata dengan Joy yang dipakai. Karena memang sangat sulit untuk melepaskan Joy kalau sampai jatuh ke tangan Favian juga. Magic Shoes fourth item tadi untuk Worshipball. Dan dari emblem setnya nih, Temporal Rain masih standar ya berarti ya. Memang tidak harus diubah sama sekali untuk temporalnya. Ya, bahkan terkena buff nih, Temporal Rain. Yes, dan secara level juga again ya, Worshipball ini unggul loh di atas Fabian. Farming pattern-nya ini bagus banget buat Worshipball. Oke, kita lihat di depan sana. Fabian membalikan kembali ke arah Retribution dikeluarkan bersama dengan satu Shadow Kill. Dan first blood di tangan para pasukan dari tim Liquid. Mencoba untuk menghindari seorang Worshipball. Mencoba untuk menyelesaikan ritme temponya. Dan ternyata tidak berhasil mendapatkan Kill. Ya terbang ya langsung kabur juga dengan Wings by Wings sehingga tidak ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh Navi. Karena yang hilang ya ini Kars. Tapi yang dapetin point killnya Widi ya maksudnya masih oke lah. Ya, sebenarnya Widi juga bakal nahan nih buat bagian midnya ya. Jadi tidak akan ada EXP yang terbuang nanti untuk JSKL. Oh, mereka memasangkan satu buah point kill kah, tapi nampaknya dapat sana Fabian. Habis saja di take down. Lihat, dia terkena Terrify. Lihat bergoyang bahwa di depan sana dan Scrapple World membuat waktu yang cukup untuk para pasukan dari tim Navi mendapatkan turtle pertama mereka. Iya, dan mengetahui Fabiannya Rico ya. Again ya tim Liquid ID, mereka terlalu terburu-buru gak sih Om? Ya. Tadi mereka berusaha untuk masukin Quad Shadow-nya sebenarnya ke X-Magic. Cuman aku ngeliatnya gak masuk sama sekali dan kena efek Terrify tadi. Iya, godek dikit. Jadi harus terpaksa mundur dan akhirnya ini jadi kesempatan untuk Worshipball dan kawan-kawan. Bisa secure turtle, bisa curi juga ke area jungle-nya. Dan keuntungan sekarang lagi dipegang dan dikontrol oleh Navi Om. Ya, dapetin turtle satu, di bagian topnya juga masih damai sekarang ya. Iya. Di early game tadi kalau kita melihat dari game yang pertama, Eren Shiki yang menjadi bulan-bulanan sebenarnya untuk tim Navi. Tapi so far Eren Shiki belum ada gangguan sama sekali di bagian top. Ini bukan chip, berarti dia harus, dia lebih nyaman lah sebenarnya untuk di awalan. Deg-degan ya. Kalau chip kan tiba-tiba masuk, buka shortcut di turret. Gak perlu overthinking ya. Iya bener. Wah, tapi kalau ngomongin ke arah Betis ini nyebelin banget. Karena Widinya ini bisa tiba-tiba di take down sama dia. Bisa dimakan tiba-tiba asal damage-nya cukup. Dan CV kali ini sedikit memenangkan lane mereka. Tapi lihat di depan sana. Dari sosok seorang Favian dengan Shadow Kill berhasil mendapatkan seorang CV. One last hit. Dan yang aku suka dari Widya adalah dia deny rotasi para pasukan dari tim Navi. Iron Siki bakal coba untuk menghindari damage para pasukan dari tim Liquid. Tapi ternyata dibalikan kembali ke kanan dan Kars. Sekarang telah maut. They are so clean. Iya, tadi mengetahui juga Purify ya yang dibawa sama Shive. Nah itu tuh yang aku bilang tadi tidak didapatkan di game yang pertama. Game ini pas dari Iron mau nyerang dari sosok Favian sama Widinya udah siap. Udah satu suara gitu loh, udah ditutup jalurnya. Oke. Tapi sebenarnya gold keep-nya nggak jauh-jauh banget juga tapi Widi kebetok. Gak apa-apa.
Gak masalah, dari tadi kita udah lihat banyak yang benjol di lane of Dan, Om Wawa. Benjol part 2. Benjol part 2. Banyak ya tadi. Tadi awal siapa tadi? X-Magic ya tadi? X-Magic. X-Magic di awal ya. Oke, Gak oke. apa-apa ya, bisa Early kita- game semua nih yang kejedot nih. Kita cek ya P3K abis ini ya. Dikompres takutnya ya, benjol. Tapi ya itu balik lagi dari segi goldnya juga nggak terlampau jauh. Berarti ada space lagi yang bisa dimanfaatkan sama Navi. Terutama turning patternnya Worshipful. Ya, paling peta Worshipful sendiri yang masih belum patah sih kalau ngeliatnya ya. Iya. Masih cukup baik-baik saja. Tinggal sekarang nih kalau mereka mau coba untuk kontes ya Becky Shea bisa Oh, nggak buat bakal lihat Tsunami Slam! Berhasil melakukan Winnie. Following up ke arah bottom lane terhadap sosok Ranger CV berhasil menimbulkan impact yang sangat luar biasa. Aran, best everybody. Kan waktu melakukan following up tapi ternyata Fabian di depan sana mencoba melakukan segi fight time. Aran Segi is coming up. Mencoba Sarkar. Men-take begitu saja. Membalikan kembali keadaan dan pangan. Apakah Retribution berhasil didapatkan oleh seorang Worshipful? Tapi nampaknya Aran Segi. The villain boy from Team Liquid berhasil menyelamatkan Turtle mereka. No perfect Turtle for this time. 2 kali berarti ya. Ini second retry ada di Iron Shiki. Iron R-nya retry kayaknya nih. Wow, mahal ya itu tadi. Dan Aaron juga membantu, itu poin plus jelasnya. Apalagi di bagian top ternyata untuk Shive sendiri gagal mendapatkan platingan tadi ya, karena sudah habis juga untuk platingannya. Di buy one-in sih CV hati-hati ya. Hmm? Dalam kondisi sangat prima nih Iron Shiki dengan adanya buff Turtle yang dia miliki. Dengan gold difference juga cukup menakutkan. Dengan item pertama yang dimiliki dari Iron Shiki, apakah sudah kembali lagi ke on the track dari champion roster mereka loh? Oke, ini udah mulai kelihatan mereka bangkit ya dengan sinergi juga. Iya, ini kelihatan beda nggak sama tadi? Kelihatan jelas Ya, kan? kayak mau kemana targetnya, move-nya tuh satu suara gitu, kompak. Ya, tapi top lane diserahkan kepada Navi ya. Tidak ada gangguan untuk Shive juga yang bisa mendapatkan top turretnya. So ya, outer harus direlakan juga. Pertukaran mungkin akan ada untuk di area bottom nih sekarang. Karena setupnya ada Chow dan juga Hard gitu. Oke, coba untuk dapetin outer juga sebenarnya, tapi ada konsil terdengar. Oh, konsil terdengar di manakah pergerakan itu tersebut? Apakah Tsunami Slam? Aram jadi pilihan utama. Tapi nampaknya Winnie mencoba untuk melakukan targeting karena belakang belum ada bisa didapatkan. Dan di follow-up dengan Vader Strike. One last hit Winnie. Flicker forward defensive dikeluarkan. Nampaknya tidak bisa berhasil melakukan siapapun. Winnie, apakah kebingungan dengan target yang akan didapatkan? Sedangkan hanya satu purify dari para pasukan dari tim Navi. Iya, oke. Dan wah ini bagus banget sih untuk Kars ya, Wolf. Oh, Iron Siki, Kars, flicker for defensive. Bakal coba dapetin momentum, tapi Iron Siki udah mulai kembali dengan agresivitasnya. Udah berani juga ya pastinya untuk bisa memberikan poke damage setelah adanya dari Starlium juga yang selesai. Tapi bakal ditabrak bawah. Mereka mau lebih, the way of Dragon, purify akhirnya dikeluarkan, tapi nampaknya lihat dengan ada zoning out yang dilakukan. Cukup satu turret saja, body block yang terlalu banyak mengabsorb damage, tidak bisa dilakukan oleh seorang Winnie. Berhasil membalikan kembali kondisi, tapi lihat Fabian, one by one situation dengan Retribution. Apakah masih didapatkan, tapi nampaknya Retribution from Fabian, gagal lagi. Harap 70 for this time. Fabian mencoba untuk melakukan sedikit buying time. Dan ternyata di depan sana X-Magic one last hit still survive kan, tidak bisa terlalu lama karena Iron Siki menutup dengan double kill. Iron Siki, sosok yang sudah lama tidak kembali ke lane of Dawn, tidak kembali dengan prima gameplaynya. Tapi ternyata di game yang kedua lebih menggigit. Ini tim Liquid ID kayak punya Shadow Retry loh. Shadow Retry, Shadow Striker. Shadow Striker. Lumayan ya, bisa cover di belakang juga. Retribution lagi gak masuk, tapi gold laner-nya, EXP lane-nya Dapetin last hit. yang dapetin last hit tadi buat objektif Turtle. Iya, dan itu bagus banget dan akhirnya jadi sebuah kesempatan untuk tim Liquid ID. Mereka melakukan dominasi, menghancurkan outer middle turret yang cukup mahal juga dan bahkan tidak berhenti sampai situ. Adanya invade karena purple buff juga telah dilakukan. Tapi itu dia Fabian gak boleh menerima damage dengan terlalu banyak. Karena ini terlalu bahaya. Kalau dia terlalu menerima damage dengan kondisi purple buff-nya muncul. Kalau diinvasi dia cuma bisa angkat tangan. Dia sekarang ini yang dia pegang di kakinya itu purple buff yang dari tim Navi. Oke. Dan kembali di reset ya, tim Liquid juga walaupun dalam keadaan unggul mereka nggak mau terlalu terburu-buru Benar. untuk ngasih team fight lagi atau inisiasi lagi. Lebih ke oke, fokus objektif dulu, dapetin inner turret di top lane, mundur lagi dan menguasai terlebih dahulu area dari jungle milik dari Navi. Dari tialnya naiknya mereka harus lebih sabar dulu sih. Iya. Karena mereka masih punya jaminan kan buat di late game-nya. Shive-nya ini kayak susah banget nanti buat bisa dijemput. Karena untuk targeting sendiri Shive tadi lumayan harus di all in. Iya di bawah. Dan body blocknya itu kayaknya Widya udah mulai harus mikirin sih. Gimana cara nge-absorb damage yang diberikan dari sosok seorang CV. Entah dia pakai Queen Swiss, entah dia pakai Starlight.
armor. Yap. Apalagi melihat tadi itemnya juga kan, tadi Melty Crown baru selesai juga. Sorry, Twilight Armor maksudnya. Oke. Satu lagi Lord juga akan muncul ya. Masih coba untuk dikuasai dulu. Udah mulai kelihatan kedua belah gold laner 1v1 di arah topnya. Sementara dari lagi Worship Ball ini punya level yang cukup mengejar sih harusnya. Secara power retribution balik lagi nih. Kalau misalkan gak ada Shadow Retri ini. Kalau secara adu retrinya akhirnya bisa imbang. Tapi Worship Ball perform banget sih di match ini. Ya. Dia perform banget ya, nunjukin kalau kualitas gameplay dari sosok jungle yang benar-benar berbakat. Tapi lihat Becky langsung mencoba untuk melakukan keramas terhadap seorang Aran tapi tidak berhasil. Well taken! Winning! What a way of Dragon from Winning! Berhasil melakukan satu point kill tapi Becky harus hilang menjadi point kill yang kedua didapatkan oleh Team Liquid. Menandakan Lord kali ini harus bebas di tangan dari tim Liquid. Ya walaupun ini masih Lord yang pertama juga ya. Tapi 2 point kill yang ditabung lagi sama tim Liquid ID akan menambahkan pundi-pundi tabungan mereka juga. Apalagi Lord yang akan berjalan di arah top nih nantinya akan bisa men-trigger ke arah Holy Defense-nya. Ya mungkin vision sih yang menjadi kendala tadi untuk Navi ya. Karena meskipun mereka punya Bekisha yang bisa ada di bagian rumput tengah tadi. Cuman yang di rumput yang ada spot orangnya nih yang nggak terpantau sama sekali tadi yang memudahkan akhirnya harus ter-pick off-nya Kars. Okay. Wah, jangan lupakan juga ya ini skin terbaru dari sosok Sakura. Sakura. Iya. Keren ya. Keren banget, Keren gila. banget. Makanya kalian bisa dapetin juga langsung login sekarang juga. Tapi dengan Lord yang memang di slow push, di zoning out sudah. Feather Ice Strike membuat akhirnya dari Navi pun harus merelakan inner turretnya hancur. Ya, mau gak mau sih. Relakan dulu karena ini masih dengan slow push juga loh. Masih ada lagi susulan demi susulan dari tim Liquid ID dan Navi harus mencari celah kapan dari tim Liquidnya juga membuat kesalahan. Ini harus pelan-pelan juga sih buat tim Liquidnya, nggak bisa yang terlalu terburu-buru. Karena udah mulai harus melihat di mana inner turret bawah juga masih belum terlalu terdorong. Oke, tapi dengan adanya pasif di arah Soulblade sudah pecah dengan sosok Pedro Estek terlalu sakit. WD mencoba untuk memancing keributan di arah Soulblade karena dia udah melakukan sedikit kekeran. XP jika akan menjadi pilihan utama kah? Atau berpasukan dari tim Liquid akan memasang tim fight di depan sana. Iron CK belum membuka kerjasama force clear ini sangat cepat membuat perpasukan dari tim Liquid. Kali ini benar-benar tidak bisa tertembus lagi. Navi masih bertahan. Ya walaupun ini memang masih Lord yang pertama ya, hanya men-trigger ke arah Holy Defense-nya aja. Masih di bawah menit 12 juga, tapi seenggaknya sekarang Navi hanya tersisa 3 base turret dan lihat, penumpukan ya? wave-nya akan masuk lagi. 3 lane. Dan Estrek-nya dipancing terus supaya membuat perpasukan dari tim Liquid dan Tsunami Slam ke arah belakang. Tapi nampaknya Kars akan mau dan sosok Magic kali ini tidak bisa bertahan dengan cukup lama. Wajibal walase dengan sosok seorang Aran di arah belakang. Seorang Aran Sigi berhasil ditunggangi oleh sosok yang dikeramasin yaitu Becky. Gak ada jalan untuk pulang untuk seorang Becky dan dia gak cukup damage karena following up ketika lagi ngeramasin serang Iron Siki. Oke, tapi Becky-nya untungnya masih selamat juga ya. Jadi nggak ada point kill tambahan lagi buat tim Liquidnya juga. Tapi zoning out dari Feather Ice Strike ini cukup membuat agak sedikit pusing ya. Ya, kan dari tadi kita melihat waktu lagi mau naik ke atas juga ya. Mereka selalu bisa melakukan zoning sehingga tidak ada yang mendekat ke shield, ke base turret-nya. Dan mudah tadi untuk tim Liquid tinggal menabrak ya. Bersamaan dengan Feather Ice Strike yang dibuka tadi. So dari goalnya juga masih unggul semuanya dari tim Liquid ID dan akhirnya kita melihat Worship Ball ini tertinggal. Mungkin karena buff demi buffnya yang sudah mulai diambil satu demi satu. Gak ada sumber lagi ya untuk bisa farming, hanya benar-benar ngandelin ke arah minion-minion yang masuk juga. Tapi yang perlu diperhatikan Iron Shiki di sini untouchable 404 100% kill participation, apalagi dia udah punya juga ke arah concentrated energy. Ya, bahkan sangat-sangat sustain ya. Concentrated jelas menjadi salah satu jawaban juga untuk membuat harinya akan sangat sustain di longer team fight yang akan dilakukan. Bekisha akhirnya nih, sebuah vision bisa dimaksimalkan dengan Navi. Ada di sana tapi langsung diusir mundur dengan Aran juga yang tahu kalau ada orang juga. Jadi Kars yang harus dicari oleh tim Liquid ID sekarang, bukan Bekisha. Wah, tapi lane atasnya bagus lagi. Iya, lane atas sengaja dia diamkan terlebih dahulu. Tapi lihat di sana, yes, kill! Purify Saturday, Purisai! Gagal melakukan about duel, dengan on point, berhasil mendapatkan suatu seorang Kars. Following up dengan Feather Estek, berhasil mendapatkan 2 point kill. Membuat perpasukan dari tim Navi, mereka kehilangan pemainnya. Dan nampaknya Winnie, Immortality masih didapatkan. Base akan menjadi sebuah pilihan utama. Pilih Base atau Lord, tapi nampaknya tim Navi memilih untuk mundur. Dengan adanya Base pilihan utama mereka. Karena udah kecicil loh, ini penumpukan wave-nya udah membuat akhirnya sepertiga dari full HP base-nya pun hilang.
tanpa bisa melakukan kontes lagi. Kurang jumlah. Dan mereka juga ke distract dengan minion-minion yang harus di-clear juga di top lane. Sehingga Lord jatuh kembali ke tangan dari tim Liquid ID, Om. Wow, say thanks to si Yeskiel. Ya, baik ya. Dia dengan Purify-nya, wise decision terhadap Purify. Kalau tadi nggak Purify, mungkin game ini dipegang Navi sih. Ya, udah hampir diculik tadi, masih bisa kabur tadi dengan Purify juga. Dan nice juga untuk tim Liquid di mana mereka menunggu untuk Lordnya yang tidak langsung diambil sekarang, tapi menunggu untuk sampai dengan detik yang 10 seperti ini. Jadi Lordnya akan masuk di next wave-nya, dan itu dia. Sedang berjalan untuk di area top dari Lord. Sedangkan Navi yang harus mencari celah nih. Menculik siapa nih sekarang pertanyaannya? Ya, dan Iron udah full item juga. Divine Glaive tadi baru saja selesai. Menjadi item terakhirnya. Penumpukan wave minion telah dilakukan oleh tim Liquid ID. Ini Dua bakal wave tuh. sulit sih buat Navi. Di stacking seperti ini dan Iya. di arah bottom lane harusnya mereka dapatkan. Para pasukan dari tim Liquid ternyata mencoba untuk memancing keributan. Tidak ada source kill yang keluar dengan cukup banyak. Mid lane juga udah mulai masuk. Lordnya dengan sangat cepat. Better effect dilakukan following up damage untuk memberikan sedikit pressure. Tapi Iron Siki fokus ke arah turret. Gak melihat apa terjadi dengan Shadow Kill. Belum berhasil mendapatkan siapapun. Mundur ke arah belakang, target mereka menuju ke arah satu turret terlebih dahulu. Oke, tapi resource-nya udah mulai habis. Diangkat. Oh, Tsunami Slam wedding! Tertakedown begitu saja, tidak ada short kill tambahan. Iron Siki mundur ke arah belakang, Becky. Winter Crown save the day for Nissan. Iron Siki versus everybody! Dan CV harus hilang di telan bumi bersama dengan seorang Becky. Dan ini bencana! Tim Liquid berhasil mendapatkan wipe out atas Navi. Maybe not today, maybe not tomorrow, and maybe not the next month. Dan dipastikan Navi masih punya kesempatan untuk menuju ke arah babak playoff. Tapi bukan season ini. Navi harus tertampar dengan kenyataan yang cukup pedih. Dan